dalam keadaan sehat-sehat dan tidak ada halangan sehingga kalian bisa hadir semua. Ya. Oke. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya pelajaran kita pada hari ini kita awali dengan doa bersama. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan doa tadi pelajaran kita pada hari ini akan berjalan lancar, akan dipahami oleh kalian semuanya. Nah, Ibu mau tanya dulu sama kalian, ya. Nah, pada saat ini atau pada bulan ini kita berada di bulan apa ini? Agustus. Nah, siapa yang tahu bahwa di bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia? Apa yang kalian ketahui di bulan Agustus ini? Ya, adalah hari apa? Ya. Hari apa? Baca aja. Hari apa? Hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Iya, adalah hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ya, nah, sebelum kita masuk supaya lebih kita ingat bahwa hari kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat bersejarah, ya, sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kemerdekaan yang diawali dengan 17 Agustus, ya, dengan semangat ya. Dihafal lagunya? Ya, oke ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ayo semangat ya. Ya, dengan demikian bahwa kita memperingati sesuai dengan ada lagu tadi bahwa bulan Agustus ini adalah merupakan bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, oleh dan sebab itu pada hari ini kita akan mempelajari tentang pahlawan-pahlawan nasional. Di antara kalian siapa yang tahu? Ya, siapa itu pahlawan? Orang yang gugur di medan perang. Siapa? Orang yang gugur di medan perang. Orang-orang yang gugur di medan perang untuk merebut apa? Kemerdekaan. Untuk mengusir kaum Penjajah. kaum penjajah. Bagus sekali. Nah, sebelum kita ya, mulai pelajaran, baiklah Ibu akan tuliskan, lihat di layar ya, sebentar tentang judul pelajaran kita pada hari ini. Ya, ini ya. Jadi yang kita pelajari pada hari ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan Raja Tongkolotutu layak diangkat menjadi pahlawan Nasional. nasional. Kalian sudah tahu tadi ya, siapa itu pahlawan ya? Pahlawan, siapa itu pahlawan?
yang Ibu akan tayangkan nanti ya. Ya, ini ada di layar ya. Siapa yang tahu? Ya, di antara kalian. Ya. Ya, coba Ibu tunjuk untuk maju ke depan ya. Siapa ya? Coba kenalan ya. Ya, coba Rifat. Sini. Ya. Coba Rifat sebutkan. Ya, siapa nama pahlawan yang ada di layar? Samsurizal Tambolotutu. Samsurizal Tambolotutu. Siapa lagi? Ya. Ya, Halisa. Ayo. Siapa? Ya, Patimura. Ya. Jadi anak-anak sekalian, ya silakan dulu. Anak-anak sekalian, bahwa ini adalah pahlawan yang namanya Patimura yang berasal dari Maluku. Ya. Jadi ingat ya, ini adalah Patimura, pahlawan yang berasal dari Maluku yang memimpin peperangan yang ada di Maluku. Ya, berikutnya ada lagi. Ya. Ya. Siapa yang tahu? Ayo. Ya. Ya, siapa ini dengan gagahnya? Ya. Di atas kepalanya, ikat kepalanya. Siapa yang ditunjuk ya? Depan. Siapa yang berani maju ke depan? Ayo, yang berani ayo sini. Ya. Iya. Siapa? Rizkian, siapa? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Benarkah ini Sultan Hasanuddin? Benar. Ya, ini adalah Sultan Hasanuddin. Siapa yang tahu ini pahlawan yang berasal dari mana? Dari mana? Ayo. Sulawesi Selatan. Sulawesi? Selatan. Bagus sekali, beliau ini adalah seorang pahlawan yang berasal dari Sulawesi Selatan. yang memimpin perang di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan sebutan si ayam jantan dari Sulawesi Selatan karena keberaniannya menumpas ataupun melawan penjajah Belanda yang ada di Sulawesi Selatan. Berikut ada lagi pahlawan yang lainnya, mungkin di antara kalian sudah mengenal. Ya, nih perempuan, ya. Siapa yang tahu di antara kalian? Ya, perempuan sana, cepat. Ya, ini ada banyak sini. Ya, siapa ini? R.A. Kartini. R.A. Kartini. Betulkah ini R.A. Kartini? Betul. Nah, atau yang paling tepat nama beliau adalah Raden Ajeng Kartini ya, sehingga biasa ada tulisan R.A. Kartini yang sebenarnya adalah Raden Ajeng Kartini. Oke ya. Siapa yang tahu ya? Pahlawan perempuan ini ya berasal dari mana? Siapa yang tahu? Ya. Sawal, berasal dari mana? Ya. Berasal dari mana nih? Ya. Berasal dari Maluku. Siapa lagi yang lain? Ayo. Coba Resti. Dari Jawa? Benarkah ini berasal dari Jawa Tengah? Ya, ini adalah pahlawan emansipasi perempuan ya, yang ingin mengangkat derajat kaum perempuan. Pada saat itu perempuan tertindas ya, tidak diizinkan untuk menuntut ilmu ya, sehingga beliau ini bangkit untuk mengangkat derajat kaum perempuan di saat penjajahan zaman Belanda ya, sehingga dari situlah perempuan-perempuan ini diizinkan untuk menuntut ilmu ya, untuk berpendidikan ya, dengan adanya R.A. Kartini ya, seorang pahlawan perempuan ya. Berikutnya mungkin ada di antara kalian lagi yang tahu ya. Ini pahlawan yang berikutnya, ayo diperhatikan baik-baik. Ya, ini. Siapa yang tahu? Ya, Rizkian. Ayo, maju. Siapa? Tambolotutu. Siapa lagi yang lain? Ini. Ayo. Sultan Hasanuddin.
Sultan Hasanuddin. Yang lainnya, siapa yang mengenal ini? Ya, siapa? Ibu. Ya, Patimura. Patimura. Nah, rupanya ini kalian masih bingung siapa sebenarnya ini ya? Ya, yang punya janggut panjang. Ini adalah namanya Tuanku Imam Bonjol. Ya, beliau juga ini adalah seorang pejuang, seorang pahlawan yang diakui sebagai pahlawan nasional. Jadi beliau ini adalah namanya Tuanku Imam Bonjol. Berikutnya, ya, masih ada lagi, ya, ya, masih banyak lagi ya pahlawan-pahlawan yang lain yang perlu kalian ketahui, kenal wajahnya, kenal asalnya, ya. Di antara pahlawan-pahlawan ini, mereka ini berasal dari luar daerah kita, dari luar Sulawesi Tengah. Nah, ibu mau tanya, di antara pahlawan-pahlawan ini, adakah yang berasal dari Sulawesi Tengah? Ada. Siapa? Siapa yang tahu? Coba, sini, kamu ketemu sini. Ya, ayo. Ya, Alif. Ada pesan Alif? Siapa? Adi Samsurizal Tombala Tutu. Haji Samsurizal Tambala Tutu, bagus. Siapa lagi yang lain? Ibu. Sini. Ayo. Yang lain. Harus siap. Siapa? Samsurizal Tombala Tutu. Samsurizal Tambala Tutu. Siapa lagi? Ya. Pahlawan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Yang di ujung sana. Ya. Ayo. Sebutkan siapa pahlawan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Ya. Yang lainnya. Ayo, angkat tangan. Sini, siapa? Ya. Siapa? Tombolo Tutu. Ya, itulah pahlawan yang berasal dari Sulawesi Tengah. Ya, kita berada di Sulawesi Tengah. Kita punya pahlawan juga yang namanya Tombolo Tutu. Ayo ya. Nah, karena sekarang kita mempelajari tentang riwayat dari Tombolo Tutu. Ya, maka sekarang kita akan membagikan artikel tentang Tombolo Tutu, ya, pahlawan Tombolo Tutu. Sebelum ibu bagikan, ya, ibu akan buat kelompok, ya, sesuai dengan kelompok yang lalu ibu sudah bagi ya, kelompok kita. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang coba diatur fungsinya untuk kelompok masing-masing. Ya, sudah siap? Ya. Nah, sekarang ibu akan bagikan artikel tentang pahlawan Tombolo Tutu, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Sudah ada ketuanya masing-masing ya. Kelompok 4 ya. Coba lihat ya, artikel yang ibu berikan itu adalah tentang Raja Tombolo Tutu ataupun pahlawan Tombolo Tutu ya. Ya, ini ya. Nah, artikel yang ibu berikan itu tentang pahlawan Tombolo Tutu yang berasal dari Sulawesi Tengah. Nah, pada artikel itu kalian baca dengan saksama masing-masing kelompok, ya. Kalian baca, kemudian kalian akan menjawab pertanyaan sesuai dengan yang di layar 1. Jadi baca dulu dengan saksama, didiskusikan masing-masing
masing-masing kelompok ya, yang mendiskusikan ya tentang pertanyaannya Ibu yang ada di papan. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan Raja Tombolotutut layak diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya. Jadi setelah kalian baca, ya, kalian akan sebutkan faktor-faktor penyebab Tombolotutut diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya, silakan didiskusikan, ya, masing-masing kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Ya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Mana yang sudah selesai dibacakan oleh ketua kelompoknya di depan kelas. Sudah? Sudah ada kelompok berapa nih? 2. Kelompok 2 sudah selesai? Bagus sekali ya. Semoga jawabannya ini tepat ya. Ya, sekarang dibacakan hasil kelompoknya ya. Jadi menyebutkan faktor-faktor penyebab Raja Tombolotutut layak diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya, ada 2 faktor sudah disebutkan ya. Yang lainnya ya, menurut kelompoknya masing-masing ya, tidak boleh sama dengan kelompok yang sudah membacakan ini ya. Ya. Jadi masing-masing kelompok diskusikan apa faktor sebenarnya ya. Faktor-faktor penyebab sehingga Tombolotutut itu diangkat menjadi pahlawan nasional ya. Yuk. Didiskusikan masing-masing kelompok. Ya. Ya, kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Ayo, maju ketua kelompoknya, bacakan. Ya. Ya, ada 2. Yang berikut. Mana lagi kelompok yang sudah selesai? Ayo, kelompok 4. Ya. Faktor-faktor yang menyebabkan angkat menjadi pahlawan nasional adalah Ya. Tombolotutut rela melawan Belanda. 2. Tombolotutut mampu mengusir Belanda. 3. Tombolotutut rela mati demi negara. Ya, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok? Ayo, kelompok 1. Ayo. Maju saja kelompok 1. Ya, sudah 3 kelompok sudah selesai ya. Ayo kelompok 1. Ya, rupanya mereka masih menyimak dengan baik artikel yang Ibu berikan sehingga
mereka masih mendiskusikan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab sehingga pahlawan Tombolottutu diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya. Ayo dibacakan kelompok 1. Ya, kelompok 4 coba maju untuk membacakan hasil kerjanya. Tombolottutu lebih memikirkan rakyatnya. Ya, Tombolottutu lebih memikirkan rakyatnya. Bagus sekali ya. Ya, semua kelompok sudah membacakan hasil kerjanya masing-masing. Ya. Nah, yang ibu tanya tadi, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan Raja Tombolottutu layak diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, Raja Tombolottutu itu layak diangkat menjadi pahlawan nasional. Yang pertama, beliau adalah seorang raja yang lebih memikirkan rakyatnya daripada diri sendiri, ya. Kemudian beliau adalah salah satu pejuang ya, yang melawan Belanda, yang ikut berperang dengan pasukan Belanda ya, sehingga itu beliau tentu diangkat menjadi pahlawan nasional ya. Nah, setelah kalian membacakan hasil dari jawaban kalian tadi, maka ibu akan beri nilai dari masing-masing kelompok jawaban kalian ya. Jadi jawaban kalian adalah semua sudah benar ya. Tapi ada yang paling tepat ya. Yang paling tepat jawabannya ada 3 poin, adalah kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Ibu beri nilai 90 ya. Kemudian kelompok 1 ibu beri nilai 70. Kelompok 2 ibu beri nilai 75. Beri aplaus. Kelompok 3 ibu beri nilai 80. Ya, beri aplaus. Nah ya, dengan demikian kalian sudah mengetahui apa faktor-faktor penyebab Raja Tombolottutu layak diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya. Nah, dengan demikian kalian sudah mengetahui. Nah, dari artikel tadi ada di antara kalian yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya. Bu, mengapa Tombolottutu tidak dimakamkan di Taman Pemakaman Pahlawan Nasional? Ya, mengapa Tombolottutu? Pertanyaannya bagus sekali ya. Mengapa Tombolottutu tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional? Ya, Taman Makam Pahlawan Nasional itu di Jakarta, di Pulau Jawa. Sementara pada waktu itu Tombolottutu meninggal di Sulawesi Tengah. Pada saat itu masih sangat terbatas transportasinya, sehingga beliau meninggal pada waktu perang, sehingga dimakamkanlah beliau di Toribulu ya. Jadi yang selalu kita lewati ya, di Toribulu ya, di situlah makam beliau. Ada lagi yang bertanya? Saya, Bu. Ya. Kapan Tombolottutu diangkat sebagai raja? Siapa yang tahu?
jawabannya. Ya. Ya. 2018. Siapa lagi? Tahun 2021 beliau diangkat menjadi raja yang ditanya ya. Ya. Siapa lagi? Ya. Tahun berapa? 2014 ya, yang sebenarnya Tombolo Tutu itu diangkat menjadi raja di usia 20 tahun pada tahun 1877. Dia sudah menjadi raja ya. Nah, siapa lagi yang bertanya? Ya, ada lagi yang bertanya? Bagus sekali pertanyaannya. Mengapa nanti tahun 2021 baru diakui menjadi pahlawan nasional? Bagus ya. Beliau itu nanti dinobatkan pada tahun 2021 sebagai pahlawan nasional setelah ditelusuri ya sejarahnya ya dari tahun ke tahun. Kemudian nanti pada tahun 2021 itu barulah dapat ditemukan secara fakta dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai pahlawan nasional ya. Ya. Mengenai Tombolo Tutu, Ibu rasa mungkin kalian sudah ketahui semua ya. Ya, tempat lahirnya ya. Beliau lahir di Provinsi Sulawesi Tengah ya. Pada tanggal atau pada tahun 1857 adanya tiket. Kemudian beliau meninggal pada tahun berapa? Beliau meninggal pada tahun 1901 beliau meninggal ya. Kemudian beliau diangkat menjadi pahlawan nasional ataupun dinobatkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional pada tahun berapa? 2021. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini ya. Semoga kedepannya kita lebih bagus lagi, lebih memperhatikan lagi tentang pahlawan-pahlawan, terutama pahlawan yang berasal dari Sulawesi Tengah ya. Jadi kita merasa bangga bahwa di Sulawesi Tengah ada juga yang diakui sebagai pahlawan nasional. Siapa namanya? Tombolo ya. Oke ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari pahlawan-pahlawan mulai dari luar daerah Sulawesi Tengah sampai yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, sekarang kita sudah pelajaran kita sudah mau akhiri. Sebelum Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu daerah. Apa di antara kalian lagu yang dihafal untuk lagu daerah? Lagu Kaili. Lagu Kaili, lagu apa judulnya? Posisani. Ya, sudah hafal? Sudah. Ya, ayo semangat menyanyikan lagu 1 2 3 4 1 2 3. Kaili ya. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini.
pemirsa tugas kalian ya. Ya, semua dijawab dengan baik ya. Sudah? Ya, oke. Itu tugas di rumah ya. Nah, sekarang kita sudah bersiap-siap untuk pulang ya. Sebelum kita pulang, kita bersiap-siap untuk pulang. Tempat kita dikembalikan seperti semula. Ayo, ya.